Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kak Yuli. Untuk kali ini kita akan menyampaikan ketugasan kepramukaan untuk kelas 9 ya. Kenapa? Karena kalian memiliki tugas untuk belajar sehingga tidak diikutkan dalam kegiatan latihan kepramukaan ya. Namun untuk mendapatkan nilai pramuka, kami akan memberikan tugas yang bisa kalian lakukan dalam jangka waktu yang panjang. Artinya kalian nanti bisa berdiskusi dengan orang tua, dengan kakak, sehingga kalian akan saya ajak merancang ke depan. Apa rancangannya? Adalah bahwa kalian semua mestinya nanti akan melanjutkan sekolah. Jadi pada bulan Juni atau Juni ya, mungkin kalian sudah harus melanjutkan sekolah kemana, harus mendaftarkan sekolah kemana, SMA atau SMK. Nah, tentunya orang tuamu saat ini sudah mulai menyiapkan. Orang tua yang bijak sekarang sudah menyiapkan, anakku mau sekolah di SMK X, maka perlu biaya sekian, maka dia mulai menabung, dia mulai mencari biaya. Itu kalau dalam keadaan yang normal. Tapi kadang kala orang tua juga ada yang belum siap, sehingga sampai mau mendaftarkan juga belum punya uang karena keadaan. Nah, saya lewat kepramukaan ini mengajak anak-anak semua, adik-adik semua, dengan dharma yang ketujuh ya, hemat, cermat, dan bersahaja. Kalian merancang finansial kalian atau literasi finansial kali ini, yaitu bagaimana kita akan sekolah di tempat yang lebih tinggi. Anak-anak perlu ketahui ya, kamu sekolah itu kan kalau mau orientasi kerja itu di SMK. Jadi selesai SMK kamu kerja, insya Allah kamu akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi karena SMK itu kejuruan, memang siap untuk kerja walaupun tetap bisa kuliah. Tapi kalau kalian mohon maaf, orang tuanya mohon maaf tidak mampu, ya memang tepat di SMK tadi. Jangan kemudian malah ke SMA. SMA itu orientasinya kuliah. Jadi kalau memang kamu punya orientasi mau kuliah, saya mau kuliah nih jadi guru, maka saya mau kuliah ke UNJ, ke Universitas PGRI misalnya, ke Ahmad Dahlan misalnya, yang ada jurusan pendidikan, maka kamu ke SMA itu nggak masalah, tepat begitu. Jadi SMA itu orientasi untuk kuliah ke jenjang lebih tinggi. Kalau SMA dan SMK apakah boleh kerja? Boleh. Tetapi anak yang SMA biasanya kurang begitu diperhitungkan dibandingkan dengan anak yang SMK. Jadi misalnya SMK jurusan Boga, dia melamar ke sebuah restoran gitu ya. Dibandingkan dengan SMA yang melamar di restoran, lebih diutamakan yang SMK jurusan Boga tadi. Itu ya anak-anak ya. Jadi oleh karena itu kalian merancang. Sekarang saya mau ke orang tuamu, tanya dulu orang tuamu, orientasinya siap nggak menguliahkan aku? Siap nggak? Kalau emang siap menguliahkan, ya kamu harus berjuang untuk bisa kuliah. Karena kuliah itu salah satu jalan mempermudah kalian untuk menjadi sukses. Ya belum tentu meskipun sukses sekali, tapi mempermudah, insya Allah salah satu jalan. Nah oleh karena itu sekarang kita akan merancang anak-anak ya. Nah rancangan ini anak-anak merupakan tugas kepramukaan. Tugas ini bersifat individu, jadi tiap-tiap anak, dan pastilah berbeda tiap anak, tidak ada yang sama gitu ya. Dengan mengisi data dengan baik dan benar, jadi datanya harus benar dan baik ya. Yakni yang ketiga, merancang anggaran untuk kelanjutan studi, baik anggaran pengeluaran maupun pendapatan. Jadi di rumahmu itu kan pengeluaran ya, biasanya mau beli telur, mau makan kan pengeluaran. Nah pendapatannya dari mana nanti kamu tanya orang tuamu gitu ya. Yang keempat, dikerjakan dengan baik, boleh dirancang menggunakan komputer, Excel, kemudian ditulis tangan dengan rapi. Jadi kamu tulis tangan saja, tapi boleh dirancang dengan komputer, dengan Excel, sehingga hitungannya lebih mudah, boleh. Nah dikumpulkannya hari Sabtu 24 April 2021 gitu. Nah bagaimana mengisi seperti ini anak-anak ya. Nama siswa, ini biasa kamu tahu ya, kelas, nomor presensi, tempat tanggal lahir, agama, alamat. Rankingnya tidak usah, ranking TPPU ya. Kalian ini nanti akan saya kirimkan pada kalian atau saya taruh di blog sehingga kalian semua bisa mengakses ya. Kemudian cita-cita sekolahnya mau kemana gitu, maksudnya ya, mau ke SMA X ya. Kalau SMA tidak jurusan ya, atau ke SMK ini jurusan teknik komputer dan jaringan atau teknik kendaraan ringan misalnya. Nah jika bekerja ini mohon maaf ya, bekerja karena saya berikan alternatif, seandainya ada yang memang tidak mampu orang tuanya, memang orientasinya mau kerja menjadi buruh pabrik misalnya, atau wira swasta memiliki traktor dengan traktor di rumah gitu, boleh saja. Nah keterangan orang tua, nama ayah, usia, alamat, pekerjaannya silakan, pekerjaannya yang jujur anak-anak.
Kalau memang pedagang ya pedagang, supir ya supir, pegawai negeri disebutkan guru atau pegawai negerinya di Dispenda atau di dinas pendidikan atau di dinas apa begitu. Ya termasuk ibu ya, ibu juga diberikan yang jelas. Kenapa? Karena ini nanti akan berimbas pada tugas berikutnya. Nah, pembiayaan sekolah akan ditanggung oleh siapa? Oleh orang tua, kalau orang tua masih ada ya, oleh orang tua. Atau karena orang tua sudah nggak ada misalnya, dengan dibiayai oleh simbah misalnya, Pak D misalnya, Pak Le misalnya, atau mungkin kakak misalnya. Nah itu ya, itu yang pertama. Kemudian, nah ini membuat rencana anggaran. Ini nanti kolom-kolomnya seperti ini, ya toh. Ini untuk 3 tahun. Kalau di SMK Penerbangan, rencana anggaran sekolah SMK Penerbangan Yogyakarta, nama siswa ini ya, kelas 9 apa, itu. Nah di sini kalian bisa mencari informasi di webnya, misalnya SMK Penerbangan, SMK Depok 1 misalnya. Nah ini kamu cari di sana berapa bayarnya per tahun, per bulannya berapa, atau per semesternya berapa. Ini nanti bisa dimasukkan ke sini ya. Nah ini misalnya beli sepeda motor Vario, karena rencana mau beli sepeda motor 20 juta, belinya kan hanya 1 kali, nominal segini. Servis dan maintenance, terkait servisnya itu selama 3 tahun sekolah itu 8 kali misalnya ya, 8 sekali servis 300.000 misalnya. Nah sekitar ini kalikan. Pajak motornya, satu motor 350.000 kalikan 3 tahun gitu ya. Kemudian beli SIM C nantinya. Sepatu mau beli berapa kali selama 3 tahun? Oh 3 kali, ada sepatu bola, sepatu misalnya ya segitu. Kemudian sepatu futsalnya juga beli, kemudian baju, kaos. Nah ini, nah kemudian termasuk HP baru mau beli yang segini misalnya ya. Ini kalian rancang semuanya, termasuk ini berwisata, ditulis. Ini namanya cash flow, kita merancang anggaran anak-anak. Ditulis semua yang memang diperlukan. Uang sekolah SMK Penerbangan ini masuk pertama kali, maksudnya ya, masuk pertama kalinya berapa di sana? Tanya-tanya, oh ternyata di sana itu masuk pertamanya 20 juta, tulis 20 juta sekali. Atau 20 juta tapi nanti semester berikutnya, bukan semester ya, semester atau tahun berikutnya nanti 2 juta misalnya. Nah itu harus ditulis. Uang SPP-nya berapa? Gitu. Uang praktek industri misalnya, ini 1 kali di kelas 9 atau kelas 8 ini ya biasanya ya, 7,5 juta misalnya. Studi wisata, wisata di kelas waktu di SMK itu berapa? Ya 2 juta misalnya. Ya tulis gitu ya. Tuh. Nah, ini anak-anak. Kemudian pembaruan seragam. Nah, seragamnya nanti beli berapa dan seterusnya, buku tulis, uang jajan 260 hari kali 3 tahun ya. Sekolah itu kita 260 hari. Kalikan 3 tahun segini. Nah, kemudian nanti dijumlah total. Dijumlah. Nah, ternyata selama 3 tahun biaya yang diperlukan itu 112.840 misalnya. Ini ya, ini total biaya selama 3 tahun sekolah di SMA atau SMK. Kalau tadi SMK Penerbangan ya, misalnya. Nah, pembiayaannya dari mana sumber pembiayaan? Pendapatannya ya, ayah selama 3 tahun gajinya sebulan itu 1 juta. Jadi misalnya dari buruh bangunan misalnya diperkirakan sebulan itu 1 juta gitu ya, atau menjadi sopir misalnya. Nah itu 1 juta, kalikan 36 bulan, 3 tahunan 36 bulan, ini ketemunya. Kemudian ibu di rumah itu 6 besek misalnya, atau apa, 500.000 misalnya, kalikan 36, ya 18 juta. Nah pendapatan lain, selain itu ibu di rumah beternak bebek, 100 bebeknya, ya sebulannya sekitar segini pendapatannya, kalikan. Warung kelontong, selain punya bebek juga punya warung kelontong di rumah, penghasilannya sebulan 40.000 misalnya. Tanyakan kepada orang tua penghasilannya. Beternak kambing ya, selama jualnya itu cuma selama 3 tahun ya 5 kali saja gitu ya, pendapatannya 1 juta misalnya. Ini bantuan kakak yang sudah bekerja, artinya kakak itu nanti siap memberikan bantuan 100.000 per bulan misalnya, tulis ini. Nah ternyata ada uang masuknya 67 juta, jumlahnya 67 juta, sedangkan kamu pengeluarannya 112 juta, kan berarti nggak cocok, nggak bisa kamu seperti itu. Nah, maka kemudian di sini ada solusi yang harus kalian tuliskan di sini ya. Solusinya apa gitu ya? Solusi kekurangan pendapatan. Ya kamu bisa, solusinya apa? Tanya ke orang tua, apakah kemudian kamu pindah sekolah? Ya, solusinya apa? Misalnya tidak, motornya bukan Vario ya, motornya motor second aja.
tidak kemudian motor yang baru misalnya ya, kemudian HP-nya yang biasa aja, HP second dan seterusnya, silakan. Semua bisa dituliskan di sini. Sehingga nantinya harapannya bisa menutup ini, gitu ya, menutup ini. Ini bisa berkurang gitu ya, sehingga ini bisa nutupi ini loh. Pemasukannya bisa menutupi pembiayaan ini. Jadi anak-anak, jadi tugasnya itu dikerjakan. Kamu harus berdiskusi dengan orang tua. Kalau tidak berdiskusi tidak bisa ini. Harus ngobrol dengan orang tua. Pak mendapatkan tugas dari kepramukaan membuat rencana pembiayaan aku nang SMA atau SMK. Nah, kan udah mulai mikir sekarang SMA mana. Mau ke SMK Muhammadiyah 1 Moyudan Gedongan itu misalnya. Oh, biaya masuknya sekian, biaya masuknya seragamnya sekian, kemudian nanti per bulannya sekian dan seterusnya sehingga sekian gitu ya. Enong kono aku rasa tuak motor ngepit bae misalnya. Ya, itu kan salah satu cara nyempeda saja misalnya. Nggak usah pakai HP lah, pakai pinjem HP-nya kakak misalnya. Nah, ini beberapa cara yang kemudian bisa termasuk bagian dari perencanaan ini. Ya, oke anak-anak ya, adik-adik semua, ini tugasnya, tolong untuk dipahami bahwa tugas ini kalau tidak segera dilaksanakan nanti khawatir juga akan repot di belakang. Silahkan kalian diskusi pas santai dengan orang tua sambil nonton TV misalnya dan terusnya, silahkan sehingga nanti kalian bisa segera menyelesaikan tugas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat. Kalian akan menjadi orang-orang yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.